Perkenalkan, nama saya Alang Sudha Ramadan dari jurusan Teknik Fisika kelas 29 Bahasa Indonesia dengan NRP 500922105. Perkenalkan, nama saya Abelian Wimansyah, kelas 29 dari jurusan Teknik Fisika dengan NRP 500922107. Perkenalkan, nama saya Anur Fitria dengan NRP 509221055 dari jurusan Teknik Fisika kelas 29 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Jamil Ihsan dengan NRP 50092221049 kelas 29 Bahasa Indonesia dari jurusan Teknik Fisika. Perkenalkan, nama saya Tamariska Gloria Pamardi dari Departemen Teknik Fisika dengan NRP 50092211075 dari kelas Bahasa Indonesia 29. Menulis karya ilmiah wajib diawali dengan mencari atau menemukan informasi yang kredibel. Nah, mengapa kita perlu informasi yang kredibel? Dengan informasi yang kredibel, referensi yang kita gunakan akan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan referensi kita yang dapat dipertanggungjawabkan ini, maka informasi yang terdapat pada karya tulis ilmiah kita akan dapat dipercaya dan menjadi informasi yang aktual. Nah, dengan informasi yang aktual dan dapat dipercaya ini, maka karya tulis ilmiah yang kita tulis akan menjadi karya ilmiah yang berkualitas. Ciri-ciri dari referensi yang kredibel. Jadi referensi bisa dikatakan kredibel jika memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama memiliki ISSN atau yang disebut International Standard of Serial Number. Lalu yang kedua juga memiliki kaidah keilmuan. Jadi referensi tersebut harus memenuhi kaidah dari keilmuan. Dan yang ketiga diterbitkan dalam lembaga yang mumpuni. Jika suatu referensi diterbitkan oleh lembaga yang tidak dikenal, maka referensi tersebut susah untuk dipercaya. Lalu yang keempat, referensi tersebut harus terindeks DOAJ. Dan jika referensi tersebut berbentuk buku, antara lain ciri-cirinya adalah memiliki ISBN, lalu menggunakan bahasa formal, ini sudah pasti karena berbentuknya buku. Jika menggunakan bahasa yang tidak formal, diragukan kredibilitasnya. Lalu yang ketiga menggunakan catatan kaki atau yang disebut daftar pustaka, dan jika mungkin menyertakan indeks. Dan yang terakhir diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Jadi penerbit buku di sini memiliki peranan yang penting untuk menjaga kredibilitas suatu referensi yang berbentuk buku. Lalu cara untuk menelusuri referensi yang kredibel dengan menggunakan Mendeley. Pertama-tama buka Mendeley Desktop. Lalu jika sudah terbuka, klik literatur search di bagian pojok kanan atas. Setelah itu, klik bagian pencarian dan ketik judul jurnal atau buku yang diinginkan. Setelah mengetik judul, tekanlah enter dan akan muncul beberapa pilihan jurnal. Dari situ, pilihlah jurnal yang menurut Anda paling sesuai. Tentu saja, jika ingin memilih jurnal yang bersifat kredibel, jangan lupa harus diperhatikan ciri-ciri dari referensi kredibel yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, saya rasa itu untuk ciri-ciri dari referensi yang kredibel dan cara untuk mencari referensi yang kredibel melalui Mendeley. Membaca adalah kegiatan yang mudah dilakukan. Mengapa? Karena membaca merupakan kegiatan yang dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Tetapi dalam tingkatan tertentu, membaca tidak hanya bersifat pasif dan reseptif, tetapi membaca juga mengharuskan pembacanya untuk aktif berpikir untuk memperoleh informasi dari bacaan yang dia baca. Nah, dari sini terdapat kesulitan tertentu, tetapi hal ini dapat diatasi ketika kita memiliki kebiasaan membaca. Pembaca dibedakan jadi dua, yaitu pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Pembaca yang baik dan buruk memiliki kriteria dan ciri-cirinya masing-masing. Untuk pembaca yang baik memiliki ciri-ciri kecepatan dalam membaca. Pembaca yang baik dapat menyesuaikan kecepatan dalam membaca seperti contohnya yaitu 800 sampai 1000 kata per menit. Lalu yang selanjutnya dapat memperhatikan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, bahkan tanda seru atau
tanda baca lainnya pada setiap bacaan. Lalu yang selanjutnya ada intonasi yang sesuai. Tinggi nada dalam bacaan akan mempengaruhi bacaan yang dibaca oleh pembaca karena pembacaan akan terlihat lebih hidup dan audiens atau bahkan pembacanya sendiri akan mudah memahami bacaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pembaca diharapkan untuk mengerti hubungan antar kalimat agar memudahkan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas pada setiap teks bacaan. Lalu yang terakhir untuk ciri-ciri pembaca yang baik yaitu adalah memahami isi teks bacaan. Pembaca harus memahami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhir teks bacaan agar dapat menjelaskan atau menyimpulkan bacaan sesuai dengan yang sudah dibaca. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri pembaca yang buruk. Salah satu contohnya yang pertama yaitu lambat atau tergesa-gesa pada saat membaca. Tidak memperhatikan pelafalan yang baik, maka akan membuat bacaan yang dibaca terdengar kurang jelas. Yang kedua yaitu melewati tiap tanda baca. Tidak memperhatikan titik, koma, atau bahkan tanda tanya dan bahkan tanda bacaan yang lainnya. Yang ketiga yaitu tinggi nada yang monoton, maka bacaan yang dibaca akan terdengar lebih membosankan daripada jika membaca dengan tinggi nada yang sesuai. Yang keempat yaitu membaca kata demi kata. Sama halnya dengan tinggi nada yang monoton, maka bacaan yang dibaca akan terdengar lebih membosankan dan audiens atau bahkan pembacanya sendiri tidak mudah memahami bacaan yang dibaca. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak mengerti bacaan yang dibaca. Dengan tidak mengerti bacaan yang dibaca, maka pembaca tidak akan dapat menyimpulkan atau bahkan mengambil kesimpulan dari bacaan yang dibaca. Cara kita mengubah persepsi kita agar menjadikan membaca sebagai kebutuhan pokok, yaitu kita memposisikan membaca bacaan menjadi hal yang sama pentingnya seperti kita saat melakukan makan dan minum pada kegiatan sehari-hari kita. Karena bacaan adalah gudang manfaat dan dengan kita membaca bacaan membuat kita menjadi semakin lebih berilmu. Selain itu, kita juga lebih terlatih dalam berbicara. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tata cara atau praktik mengelola atau menyimpan referensi langsung dari Mendeley. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus unduh software Mendeley. Lalu kalian run, kalian install dan sebagainya, seperti menginstal aplikasi seperti biasanya. Lalu yang kedua, buka aplikasi Mendeley. Dan yang ketiga, klik literatur search. Dan yang keempat, ketik materi referensi yang ingin kalian cari atau simpan. Setelah itu, klik di bagian kiri judul referensi. Referensi yang kalian simpan atau tambahkan dapat dilihat di all documents. Selanjutnya adalah tata cara praktik mengelola atau menyimpan referensi secara otomatis menggunakan Mendeley. Yang pertama adalah Google Chrome. Setelah itu cari Google Scholar atau Google Cendekia. Cari yang berformat .go.id. Setelah itu cari referensi materi yang ingin kalian simpan. Lalu klik tanda kutip, simpan dalam bentuk fragment. Setelah itu buka aplikasi Mendeley, lalu klik add file di kiri atas file, lalu pilih file yang akan ditambahkan pada library Mendeley, lalu klik file tersebut, lalu klik open atau buka. Setelahnya, cara atau praktik mengelola menyimpan referensi secara manual menggunakan Mendeley. Yang pertama adalah buka aplikasi Mendeley Desktop, lalu yang kedua klik tanda panah ke bawah di samping add itu ya. Ubah format judul menjadi buku atau book, isi data-data yang dibutuhkan seperti nama pengarang, tahun terbitnya, penerbit dan sebagainya diisi semua. Setelah itu klik simpan atau save untuk menyimpan referensi ke dalam Mendeley. Nah, referensi yang kalian tambahkan secara manual itu akan langsung tersimpan di all documents. Selanjutnya, tata cara atau mengelola file seperti menambahkan folder dan sebagainya. Nah, jika ingin mendapatkan pada favorit atau memudahkan kita untuk menemukan file tersebut, arahkan kursor pada bintang di sebelah kiri file tersebut, lalu klik file berhasil ditambahkan ke dalam daftar favorit. Kalian bisa melihatnya di dalam daftar favorit. Lalu yang kedua, jika ingin membuat folder, klik bagian create folder, lalu tambahkan nama folder tersebut. Terserah ingin menambahkan bahasa Indonesia misalnya, atau
atau mungkin menambahkan matematika misalnya, itu seperti membuat create folder baru pada umumnya. Lalu yang ketiga, kondisinya jika ingin memasukkan file referensi ke dalam folder. Nah, caranya adalah kita pilih file atau referensi yang sudah kita simpan di library Mendeley, kita klik 2 kali secara cepat, lalu kita drag atau kita arahkan ke folder yang telah kita tambahkan tersebut. Nah, file itu secara otomatis sudah ditambahkan ke dalam folder tersebut. Sebelum membuat referensi ataupun daftar pustaka, pastikan Mendeley terhubung terhadap Microsoft Word. Bagaimana caranya? Klik Tools di Mendeley, kemudian klik Insert Microsoft Word Plugin. Otomatis Mendeley terhubung terhadap Microsoft Word. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk membuat referensi di Microsoft Word dengan Mendeley? Caranya klik All Dokumen di Mendeley. Terdapat jurnal atau buku yang sudah tersedia di situ. Kalian bisa klik jurnal atau buku yang dibutuhkan, buka, lalu copy bagian yang atau kalimat yang ingin kalian kutip. Setelah itu buka Microsoft Word dan paste atau tekan Ctrl+V di keyboard. Bagian tersebut sudah tersalin di Microsoft Word. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan referensinya? Klik menu bar reference, kemudian klik Insert Citation. Secara otomatis pengarang akan muncul di bagian Insert Citation. Nah, setelah itu muncul kolom berisi info box. Nah, di situ kalian ketikkan nama dari pengarang yang telah kalian kutip jurnalnya. Setelah itu klik OK, maka referensi akan secara otomatis muncul. Lalu bagaimana sih cara untuk membuat daftar pustaka di Microsoft Word dengan Mendeley? Caranya mudah sekali. Kalian klik reference, kemudian klik insert bibliografi. Nah, daftar pustaka akan secara otomatis muncul tanpa kalian ketik secara manual. Nah, Mendeley sangat bermanfaat untuk para mahasiswa bukan? Tanpa kita ketik secara manual, referensi maupun daftar pustaka akan secara otomatis muncul. Dapat mempersingkat waktu dan tenaga. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan Mendeley. Bagi kalian yang belum mempunyai jurnal atau buku, bisa kalian download dulu di Google Scholar atau web yang lainnya. Kemudian klik Add dan pilih jurnal yang akan dikutip. Kita buka jurnal yang ada. Di bagian kanan sudah tertera deskripsinya mengenai halaman, kemudian penulisnya, denikmah, dan yang lainnya. Kita pilih kalimat yang akan dikutip, kita blok, lalu Ctrl+C atau copy. Kita buka Microsoft Word. Nah, Ctrl+V atau paste. Untuk menambahkan referensi, klik Insert Citation. Kemudian ketik nama penulisnya tadi, denikmah. Ini sudah ada, klik, lalu pilih OK. Nah, referensi secara otomatis muncul. Nah, bagaimana untuk membuat daftar pustaka? Klik Insert Bibliografi. Daftar pustaka akan secara otomatis muncul. Sangat mudah, bukan? Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.